Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo Indonesia, apa kabar? Ini adalah hari yang baru di bulan yang baru, bulan November. Kita berharap semuanya memiliki harapan baru tentunya, mengarungi setiap perjalanan hidup, perjalanan bisnis, dan juga perjalanan apa saja. Dan pagi hari ini bersama-sama dengan Pak Eloy Zaluku, ada saya Ola Nurlija yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam Smart Motivation. Di bawah topik yang ini sequelnya gitu ya, kita akan membahas why bad things happen to good people begitu. Dan saya mau menyapa dulu Pak Eloy, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ola. Kenapa ketika saya bilang why bad things happen to good people terus ketawa? Ya. Apa saya kelihatannya orang baik? Enggak ya? Harus dong. Harus ya. Kan orang baik bergaul dengan orang baik. Oke, orang baik bergaul dengan orang baik. Ya. Nah, karena kita baik, Ya. izinkan saya Siap. untuk menyapa semua smart listener di seluruh Indonesia dan bahkan yang mendengarkan kita melalui Indovision, streaming di luar negeri gitu ya. Karena Silakan. kabarnya banyak juga teman-teman Ya. di Belanda, di Eropa yang mendengarkan Wow. Smart Very Motivation. Wow. Saya ingin menyapa ada smart listener yang ada di Jakarta, Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Bali, kemudian Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Lampung, Bangka, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan juga Aceh yang mendengarkan kita melalui jaringan Smart FM dan juga Sonora. Selamat pagi semuanya, semoga Anda bisa mengikuti selama 1 jam ke depan. Oke, Kak Ellen, langsung saja kita juga mengundang Smart Listener untuk merespon perbincangan kita nanti. Jadi jangan biarkan kami berdua yang berbicara. Iya dong ya. Silakan meresponnya melalui SMS dan juga WhatsApp di 0812 11 12 959 atau telepon kami 021 398 33 888. Oke, kenapa kita harus sampai 2 kali membahas mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Saya semalam tuh bertanya-tanya, Iya. siapa yang disebut sebagai orang baik? Saya langsung berkaca, apakah saya termasuk kategori orang yang baik? Ya. Silakan Kak Eloy. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kita membahas ini kan sudah kedua kalinya. Betul. Dan saya itu dari sejak tahun 2004 sampai sekarang itu keliling. Saya berbicara mengenai motivasi, training mengenai selling skills ya, leadership, menuliskan buku bestseller mengenai buku-buku ini. Tetapi saya sampai pada satu kesimpulan ya, ada hal-hal di dalam hidup manusia yang kompleks ini yang sebetulnya solusinya tidak hanya kembali kepada motivasi positive thinking belaka. Tetapi ada hal-hal yang memang itu jawabannya nggak bisa lari dari spiritualitas yang baik. Oke. Dan sebagai theocentric motivator Mbak, saya memang di dalam buku-buku, seminar-seminar dan termasuk talk show seperti ini nggak bisa keluar dari yang namanya hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Dan itu bukan hanya bumbu. Karena saya menjadi theocentric motivator ini bukan hanya sekedar branding, bukan hanya sekedar tujuan bisnis, tetapi karena memang ini adalah panggilan. Karena saya menyadari sekali mesti ada balance antara motivasi itu kan berbicara mengenai manusia bekerja keras. Ya. Bangun pagi-pagi subuh, kalau perlu pulang sampai larut malam, kerja akan berikan yang terbaik. Kalau perlu nggak pulang begitu ya. Bagi yang belum berkeluarga boleh lah ya. Tapi kalau nggak kasihan yang di rumah ya. Jadi 10Xers itu kan yang kita maksudkan dengan motivasi. Be the 10Xers. Jadi smart listeners, apa yang kita bahas ini, kalau Anda merasa nggak cocok dengan Anda pagi ini, Anda boleh bertanya apa yang cocok juga gitu. Dan toh nanti pada tanggal 6 November ini, kan kita juga ada pertemuan juga ya. Betul. Iya. 6 November kita mau kasih mau edit value juga gitu ya. Mau dengan Jadi smart listener. ngopi bersama dengan Iya. Eloy Zaluku di Gado-Gado Boplo di Menteng. Jadi masih terbuka beberapa kursi lagi. Silakan kalau mau ikut bisa nanti telepon. Tapi pagi ini khususnya memang ini berbicara mengenai yang kita sebut sebagai trilema itu 3 dilematis dalam berpikir manusia. Dan ini memang ini bukan motivasi biasa, ini sudah masuk filosofis sifatnya dan bahkan ya itu tadi spiritual ya. Yang pertama kan Mbak Ola, orang mengatakan
Tuhan itu kan maha kuasa. Betul. Kan begitu ya. Bukan hanya mengkuasa, beliau juga maha mengasihi. Jadi pertanyaannya tapi, kalau memang Tuhan itu maha kuasa, mengapa Tuhan yang maha pengasih dan maha kuasa ini mengizinkan begitu banyak penyakit dan penderitaan? Termasuk itu lahan terbakar di Sumatera itu. Bencana asap yang hari-hari berbulan-bulan. Berbulan loh ini dan itu berapa ratus, berapa ribu, bahkan juta orang yang jiwanya itu terancam loh. Betul. Itu anak-anak kecil yang kita bisa mengatakan dia salah apa sih? Nah ini pertanyaannya, dan kalau sahabat Sonora, smart listeners, tidak pernah bertanya pertanyaan ini, I guarantee you, one day you will. Anda akan mempertanyakannya. Dan banyak kita yang take it so easy gitu ya. Udahlah, ini kan sudah takdir. Saya ini orang yang suka berpikir, jadi saya mau masuk lebih daripada sekedar berkata, ini sudah takdir. Karena nyatanya banyak orang-orang yang kehilangan pegangan spiritualnya, kehilangan imannya. Karena apa? Dia nggak bisa mensinkronkan antara dilematis ini. Karena apa? Harusnya kalau Tuhan itu baik, harusnya kan beliau itu peduli dong. Betul. Dengan umatnya. Apalagi yang rajin ibadah, bersedekahnya lancar. Kalau ada orang yang butuh bantuan, dia nggak berpikir dua kali loh. Tapi ternyata kok anaknya meninggal ini loh. Kenapa kok berakhir dengan perceraian? Suaminya pergi dengan wanita lain. Kok usahanya nggak menguntungkan? Kenapa kok usahanya, bisnisnya kok bangkrut? Kan ini pertanyaan. Yang kedua, kalau memang sang pencipta itu betul maha kuasa, kan beliau bisa melakukan apa saja yang dia mau dong. Betul. Kan termasuk mencegah atau bahkan betul-betul hapuskan sajalah pain and suffering ini dari muka bumi, kan begitu. Betul. Kalau Tuhan baik, nggak mungkin ada pesawat yang jatuh di Itu Gunung barusan Sinai. Rusia itu loh. Betul. Ini kan pertanyaan-pertanyaan kita. Dan yang terakhir, realitanya adalah pain, suffering, penderitaan terjadi. Nah, yang terjadi Mbak Ola, yang namanya penderitaan kita nggak bisa deny. Artinya, kita itu nggak bisa menyangkal kehadirannya. Maka hanya ada dua kemungkinan yang kita sangkal. Yang pertama, kita menyangkal kebaikan sang pencipta, atau kita menyangkal kemahakuasaannya. Karena tidak mungkin beliau itu maha kuasa, sekaligus maha pengasih, sementara realitanya, anak-anak kecil mati kelaparan di Afrika itu apa? Anak-anak kecil itu diperkosa oleh orang-orang, dan mereka tidak punya kemampuan untuk menjaga diri sama sekali. Ini kan pertanyaannya. Jadi, smart listeners, karena itu yuk kita berdiskusi. Oke. Jadi Tadi sampai di titik dulu, bukan hanya motivasi untuk berpikir positif gitu ya. Nggak cukup cuma sampai di situ. Iya, nggak cukup. Tahan dulu sampai di situ. Tahan dulu, kita mau mendengarkan satu lagu dulu supaya kita semangat semuanya dulu, ya. Bang. Dan kita biarkan dulu smart listener bertanya-tanya. Dan apa yang menjadi pertanyaan Anda pada pagi hari ini? Yes. Apakah Anda juga mengalami seperti pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh Pak Eloy? Yes. Kami nantikan respon Anda di 0812 11 12 959. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, bahkan di dunia yang bisa mendengarkan kami melalui streaming, melalui Indovision. Kami berharap Anda terus menyimak kami sampai dengan selesai. Kita sedang membahas satu topik yang sangat menarik sekali, dan topiknya ini benar-benar sangat-sangat lekat sekali dengan kehidupan kita. Mengapa hal buruk terjadi pada orang baik gitu ya? Apakah seolah-olah Tuhan tidur, nggak peduli gitu ya, padahal Tuhan begitu maha kuasa. Dan tadi kita sampai di titik di mana Pak Eloy mengatakan, nggak cukup hanya berpikir positif, udah positif thinking aja, ini sudah takdir Tuhan. Nggak cukup sampai di situ saja begitu ya. Kita mau bahas lebih dalam, tapi kita mau sambut dulu, ada penelpon ya. Saya khawatir ini adalah Pak Agung Adi Prasetyo. Selamat pagi Pak Agung. Halo. Halo pagi. Iya, Pak Agung, silakan. Pak Agung ini ada di mana di Jakarta? Di Jakarta, di Tebet. Di Tebet ya, silakan Pak Agung. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi Pak Agung. Topiknya menarik ya. Orang baik, mengalami hal yang buruk. Ya, orang baik mengalami hal yang buruk itu memang kalau menurut saya itu pasti akan terjadi pada seseorang itu. Jadi mungkin niat baik itu tentu hasilnya baik. Nah, kalau mungkin menurut Pak Eloy gimana ya kalau seandainya ini pengalaman saya gitu ya. Kita berniat sesuatu yang baik,
tapi hasilnya juga belum tentu terbaik. Tapi menurut saya dengan mengalami hal buruk itu hal yang baik gitu. Kalau kita bisa menikmati hal buruk itu, bisa menghayati dan mengambil hikmahnya, saya yakin itu suatu saat akan menjadi lebih baik gitu. Dan tidak akan pernah ada orang yang sempurna bisa berhasil. Sudah walaupun sudah mempersiapkan sesuatu, pasti ada sesuatu kejadian yang mungkin membuat dia akan menjadi lebih baik setelah mengalami hal yang buruk. Baik, Pak Agung, terima kasih. Kami sudah menangkap apa yang Anda maksudkan. Kita bahas ya. Baiklah. Thank you, Pak Agung. Kata Pak Agung, orang yang dia sepakat dengan Pak Eloy bahwa setiap orang pasti hal yang buruk pasti akan bisa selalu terjadi pada orang baik. Karena orang niat baik aja nggak cukup, karena juga tetap akan mengalami atau menikmati hasil yang nggak baik. Ya. Nah, silakan direspon, dan kemudian mungkin juga tadi seperti yang Pak Eloy katakan gitu. Kenapa kok Tuhan seolah-olah diam ya melihat orang baik mengalami hal buruk? Ya, justru itu yang sekarang menjadi fokus kita, itu mencari jawaban terhadap 3 dilema tadi itu ya. Tuhan baik, Maha Pengasih, tapi kok ternyata penderitaan masih terjadi. Dan ini bukan pertanyaan kita saja. Epikurus, filsuf Yunani itu sebetulnya sudah menanyakan ini. Ini pertanyaan sepanjang masa. Sepanjang masa ya, dan saya sangat berharap Tolstoy ini bisa membantu kita. Saya mau baca satu kisah sebentar dulu ini. Diceritakan seorang pria sangat saleh, Mbak Ola. Ia rajin ibadah, rajin berdoa, dan rutin menolong orang yang membutuhkan. Tetapi istrinya mengalami penyakit yang begitu menyakitkan. Suatu kali sahabat pria ini datang menjenguk, menyaksikan penderitaan istri temannya secara spontan itu ya. Sahabat ini berkata, "Saya heran dengan Tuhan yang kamu sembah. Kok tega membiarkan istrimu mengalami penyakit separah ini, dan sampai hati melihat kamu serepot dan sebingung ini menjalani semuanya. Aku manusia biasa saja pun, saya nggak tega melihat ini. Seandainya saya bisa menyembuhkan istrimu, saya pasti melakukannya sekarang juga." Kalimat yang melemahkan. Tapi ini respon normal. Ini respon normal. Nah, ini saya itu akhirnya mau berbicara mengenai seorang anak yang dibawa oleh ibunya. Jadi anak kecil ini, masih bayi kecil ini, dibawa oleh ibunya ke dokter untuk imunisasi. Gitu ya. Dan saat itu, ketika suntik itu masuk ke dalam tubuhnya, itu diimunisasi dengan suntik yang sakit itu, dia menjerit kesakitan. Dan di dalam pikirannya kan dia bisa berpikir begini, ibuku ini kan punya kemampuan, punya kuasa untuk mengeluarkan saya keluar dari ruang dokter ini. Dan ibuku yang mengasihiku ini harusnya kan peduli melihat saya merintih kesakitan seperti ini. Tetapi realitanya saya nggak bisa menyangkal bahwa suntik yang masuk ke dalam tubuh saya ini sakitnya luar biasa. Nah, dia bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya, mamaku tidak peduli pada saya. Itu yang dirasakan ya. Kedua, atau dia bisa mengatakan, mamaku itu sebetulnya ternyata tidak sekuat dan tidak sepowerful yang saya pikirkan. Nyatanya dia nggak bisa mengeluarkan saya, mengambil saya dari tangan dokter ini. Tetapi kan gini Mbak Ola, waktu dewasa, ketika anak ini melihat kembali kejadian waktu dia masih kecil itu, dia pasti tidak sampai pada kesimpulan yang sama lagi. Justru dia akan melihat bahwa ibu saya itu bela-belain meninggalkan pekerjaannya. Bahkan membayar uang dengan jumlah tertentu untuk membayar dokter dan imunisasi ini, ternyata itu adalah sign of love. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa ternyata di dalam kita menjawab why bad things happen to good people, kita harus sadar sekali bahwa ketika kita bertanya dan menjawab, itu kita ternyata terkunci di dalam ruang waktu yang terbatas. Jadi anak kecil tadi, itu dia terkunci di dalam pemahaman dia sebagai anak kecil, dan waktu yang sangat terbatasnya. Maka dia tidak bisa mengerti bahwa penyakit yang sedang terjadi ini ternyata pada akhirnya itu justru adalah simbol daripada cinta. Nah, waktu kita ini kan waktu lagi mengalami penderitaan, dan kita itu bisa, mana mungkin Tuhan yang baik sekaligus mengasihi dan kuat itu membiarkan anak saya meninggal misalnya. Kita menanyakan pertanyaan itu kan di waktu. Ya ini, manusia itu kan terbatas oleh waktu dan ruang. Sang pencipta itu kan tidak terbatas waktu dan ruang. Jadi apa yang sekarang kita lihat sebagai penderitaan bisa jadikan sebetulnya sebuah kebaikan buat kita.
Sementara kebaikan yang kita katakan sebagai kebaikan bagi kita saat ini, kan bisa jadi Mbak Ola, itu adalah sebuah penderitaan yang belum terbuka kedoknya. Nah, jadi yang pertama yang saya mau sampaikan sebetulnya memang untuk menolong kita menjalani hidup yang kadang penderitaan terjadi seperti ini, kita harus melihat dulu bahwa kita ini sedang berbicara di dalam waktu yang terbatas. Yang kedua, kita harus melihatnya, apa sih definisi penderitaan dan apa yang kita sebut sebagai kebaikan. Karena itu, 2 minggu yang lalu ketika saya broadcast, kita punya tema untuk talk show ini, buruk itu saya taruh di dalam tanda kutip. Oleh karena, ya tadi itu, apa yang Mbak Ola katakan sebagai buruk, 10 tahun ke depan bisa dilihat baru sadar, ternyata ini adalah kebaikan. Baik. Tapi kan begini ya Pak Eloy, Yes. Kalau tadi Pak Eloy mengatakan apa yang kita alami sekarang dalam ruang dan waktu yang begitu terbatas kita responi itu sebagai sebuah penderitaan gitu ya. Yes. Kan butuh proses yang panjang untuk bisa kemudian kita bisa mengerti itu kebaikan. Lama banget gitu ya. Banget. Dan kemudian pertanyaannya, kalau begitu kalau tadi Pak Eloy mengatakan ini sebagai bentuk tanda cinta, tadi seperti dicontohkan oleh seorang ibu kepada anaknya Yes. gitu ya. Lalu apakah penderitaan itu memang muncul dari sang pencipta atau memang dari faktor yang lain? Apa karena kita tidak waspada, kita tidak aware, bagus sekali. kita tidak siap-siap atau bagaimana begitu Pak Eloy? Smart listeners dan sahabat Sonora, kita sudah membahas pertanyaan ini dan bagus sekali dan saya suka untuk mengulanginya. Sejak Januari yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup manusia selalu terjadi di dalam, secara garis besarnya ada 2 hal. Yang kita sebut sebagai God's will dan yang kedua yang kita sebut sebagai human free will. Jadi ada hal-hal yang kita sebut takdir dan ada hal-hal yang kita sebut sebagai nasib. Di dalam nasib bahkan saya sudah mengatakan ada 3 hal. Ada yang namanya adalah free will manusia. Jadi free will manusia itu kan kalau saya ditawarkan narkoba, lalu kemampuan saya memilih, saya mengambil dan saya akan menggunakannya, ya pasti penderitaan menunggu saya di depan, begitu ya. Kita berbicara yang kedua di dalamnya juga kan ada hukum alam. Saya sudah menjelaskan ini dan yang terakhir adalah satanic intervention. Apa itu? Ini adalah ternyata ada intervensi, ada gangguan daripada si jahat, si iblis gitu ya. Nah, yang kita lagi bicarakan ini memang di dalam wilayah yang kita sebut sebagai God's decreed will. Ini Tuhan memang mengizinkannya terjadi. Tentu Mbak Ola, kalau kita mengalami penderitaan karena kesalahan kita sendiri, maka jawabannya adalah ya buru-burulah ya bertobat. Buru-burulah. Karena ya itu kalau misalnya saya pergi ke tempat kerja. Ini nanti juga ada hubungannya dengan nomor berikutnya yang saya mau sampaikan. Kita mesti naik tingkat di atas hukum tabur tuai. Baik. Sebelum kita naik tingkat dan kemudian saya tergelitik untuk bertanya, kenapa kok Tuhan mengizinkan ya? Yes. Kita sambut dulu penelpon, ada Pak Sabto dari Balikpapan. Halo, selamat pagi Pak Sabto. Selamat pagi, silakan Pak Sabto. Selamat pagi, Pak. Pak Eloy. Pak Eloy. Silakan. Iya. Kalau menurut pendapat saya begini, Pak Eloy, ya mengenai asap ya, ini kan karena lagi hangat di Indonesia. Itu adalah peringatan dari Yang Maha Kuasa karena kita kufur, kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Karena apa? Karena oksigen itu sebetulnya diberi oleh Yang Maha Kuasa kepada kita dengan penuh kelimpahan setiap hari. Kita tidak bersyukur dan malah membakar asal-usul dari karbon oksida itu. Jadi kita membakar, menghilangkan itu. Nah, contoh ekstrimnya adalah Afrika. Afrika itu dulu hutan lebat, kemudian karang muka dari manusia dibakar. Dan sekarang sampai batu pun hancur karena perbedaan temperatur yang ekstrim antara siang dan malam, sehingga kondisinya seperti itu dan semua sumber daya alam lenyap termasuk airnya. Barangkali kalau kita pun baik, ini adalah peringatan dari Yang Maha Kuasa agar kita dapat mensyukuri rahmat dari Yang Maha Kuasa dan tidak menjadi. Pak Sabto, kami sudah menangkap apa yang Anda maksudkan. Terima kasih untuk partisipasinya pagi hari ini. Kita akan bahas ini dan ini juga sering dikomentari atau kemudian diresponi banyak orang gitu ya. Ini Tuhan lagi menegur, Tuhan marah begitu ya. Tuhan pengen kita berubah. Betul nggak sih sikap seperti itu? Nanti kita bahas lagi di sesi berikutnya ya. Nggak terasa kita sudah akan sampai di sesi 3. Kami menantikan Anda untuk merespon apa yang kami bahas di 0812 11 12 959 telepon 021 398 33 888. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam
Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia, terutama mungkin Anda yang dalam waktu dekat ya akan berkunjung ke Jakarta atau memang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, Bandung, Bogor dan sebagainya. Ayo kami mengundang Anda untuk ikut serta dalam Smart FM Charity tanggal 6 November. Anda bisa segera daftarkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kebahagiaan untuk kita berbagi bersama-sama dengan anak-anak yang putus sekolah supaya mereka bisa mendapatkan kesempatan. Anda bisa telepon ke 0812 ke 081616362777 atau SMS dan WhatsApp untuk daftar ke 0812 11 12 959. Kita terima penelpon terakhir dulu ya, sebelum nanti kita bahas. Silakan. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Iya, dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Ana. Ibu Ana, terima kasih. Bu Ana, silakan. Saya mau nanyakan bagaimana cara menyikapi yang bijaksana supaya anak saya itu kuat, karena di sekolah sering tergiur dengan teman-teman yang sering kerjasama atau nyontek tapi tidak ketahuan guru. Mereka memperoleh nilai yang baik, sedangkan anak saya sudah berusaha belajar giat, namun kalah dengan temannya yang nyontek tersebut. Di mana nilai itu sangat mempengaruhi untuk kelanjutan sekolahnya yang lebih tinggi. Terima kasih. Baiklah. Bagaimana caranya menyikapi supaya dia tidak tergiur? Ibu Ana, kami undang Anda untuk tanggal November ikut serta dalam acara kami ya. Oke, luar biasa. Baik, silakan Pak Elo ditanggapi dulu apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Sabto. Dan ini juga banyak sekali dikatakan oleh orang. Ketika orang mengalami musibah, terus kita lantas dengan cepat mengatakan begitu ya, Tuhan lagi tegur, Tuhan lagi mengingatkan supaya banyak sedekah gitu ya. Bagus Pak. Silakan. Saya setuju dan itu ada benarnya. Hanya kan talk show seperti ini kita mau masuk agak dalam, lebih daripada tataran pemahaman bahwa ini Tuhan lagi tegur. Kenapa? Karena saya sebetulnya itu ingin sekali orang yang lagi mengalami asap itu lagi mendengarkan kita. Karena kalau dia lagi mendengarkan kita, saya tidak yakin loh dia bisa dihibur dengan Tuhan lagi menegur Indonesia. Betul. Karena dia akan bertanya, why me? Kenapa saya yang dipilih? Kenapa kalau memang beliau itu memberikan teguran kepada seluruh makhluk di bumi, please lah, pilih saja yang lain, not me. Gitu loh. Jadi harapan saya sebetulnya talk show kita ini bisa menguatkan teman-teman yang lagi mengalami saat yang berat ya. Walaupun kesimpulan dari Pak Sabto saya tidak deny, saya tidak menyangkal itu betul. Beliau Tuhan memang bisa lagi menegur kita dan justru nanti pertanyaannya yang mendalam sekali itu kan sebetulnya kenapa sih orang tuh kok bisa berbuat kesalahan-kesalahan ini loh, termasuk bakar-bakaran, kok bakar-bakaran tuh kok hutan gitu loh. Jadi ini kan pertanyaannya nanti kenapa manusia bisa seperti itu, dan bahkan pertanyaannya nanti akhirnya adalah kalau memang itu bagian dari pekerjaan setan itu dari mana? Ini dalam sekali. Oleh karena di dalam buku yang saya tuliskan, A Life Success Triangle, apa yang kita bicarakan ini sudah terangkum sebetulnya. Tetapi mungkin ada waktu yang lain di mana kita akan membahas mengenai itu. Tetapi saya mau Bu Ana ya? Ya. Bu Ana, thank you. Walaupun ini agak keluar dari konteks pembicaraan kita, tetapi saya menghargai sekali. Oleh karena waktu saya berbicara mengenai leadership mastery, misalnya Ibu Ana, maka di dalam leadership mastery itu ada 5 hal yang paling penting. Yang pertama adalah menjadi pemimpin itu mesti menemukan tujuan hidupnya. Yang kedua, dia mesti memiliki pemahaman bahwa memimpin itu adalah melayani, jadi servant leadership. Yang ketiga, dia mesti punya integritas. Kompetensi itu di nomor 4 saya tempatkan, dan yang terakhir nanti legacy. Kompetensi itu adalah nilai-nilai yang baik. Maksudnya itu matematikanya 10, pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia dan yang lainnya itu 10, itu saya tempatkan di nomor 4. Artinya penting, kemampuan kompetensi penting, tetapi Indonesia dan bahkan dunia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter dan berintegritas. Nah, bagaimana caranya? Memang Ibu ini harus dimulai dari rumah. Jadi yang paling pertama yang bisa Ibu lakukan adalah menyampaikan kepada anak ini, "Nak, Mama, Papa mencintaimu. Dan Mama, Papa akan sangat happy kalau nilaimu di sekolah itu baik-baik. Tetapi lebih baik lagi kalau nilaimu bagus dan itu didapat dari hasil tidak nyontek. Dan kalau teman-temanmu mengajaknya,
Nah ini mesti disiapin Buba, karena memang kita kan juga pernah sekolah ya. Peer pressure itu tinggi sekali kan. Ketika teman-teman mengajak kita, tetapi sebetulnya kalau dia belajar di rumah kan dia tidak perlu nyontek. Dia justru memberikan contekan. Walaupun juga tidak diperbolehkan. Jadi ibu dimulai dari rumah saja, anakku lebih baik nilaimu hanya 6, tetapi kamu dapatkan dengan cara yang halal, daripada nilaimu 9, tetapi kamu dengan menyontek. Caranya bagaimana? Yuna, setiap hari kamu belajar 2 jam, mama akan pantau. Kamu pulang sekolah, kamu tidur sebentar, dan dari jam 5 sampai jam 7, atau jam 4 sampai jam 6, atau jam 7 sampai jam 9 malam, kamu belajar, dan papa mama akan pantau. Itu yang bisa dilakukan, Bu. Oke. Pak Eloy, kalau tadi Pak Eloy mengatakan begitu ya, kita tidak bisa nafikan bahwa setiap kita pasti akan mengalami hal-hal yang buruk begitu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu terjadi karena memang musibah, karena kedaulatan Tuhan, atau karena ulah atau intervensi si jahat? Ini juga adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Riani di Bogor. Wah, silakan. Ini kok dalam sekali. Karena memang tadi Pak Eloy mengatakan kita mau dalam. Rasanya gitu memang masih harus datang tanggal 6 ini. Mbak Riani pastikan Anda mendaftar. Pastikan mendaftar ya. Jadi Mbak Ola dan smart listeners, kita itu bisa melihat apakah di dalam situasi yang sedang terjadi ini saya punya kemungkinan dari kemampuan diri saya untuk menyelesaikannya. Jikalau ada, maka saya harus melangkah menyelesaikannya. Jadi kalau dulu itu saya pernah jatuh dalam narkoba dan saya hampir mati bunuh diri, itu kan sebuah krisis yang saya alami. Tetapi saya itu diberikan kesadaran. Yang kesadaran ini sendiri kan tidak muncul dari diri saya sendiri. Ini sebetulnya juga munculnya yang saya sebut sebagai the invisible hand, tangan yang tak terlihat. Beliau itu memang bekerja dulu dalam diri saya sampai akhirnya saya sadar, Eloy, kamu mesti berhenti. Nah, lengkap. Jadi gini, bahkan keinginan untuk berhenti pun itu adalah tanda pertolongan dari beliau. Karena sebetulnya manusia itu nggak punya keinginan untuk bertobat, Mbak Alina, Mbak Ola. Semua itu kita itu kan pingin hidup yang enak-enak, yang sesuai dengan yang kita mau saja. Jadi ada niat untuk baik saja pun, itu sudah tanda sebetulnya beliau lagi kerja nih. Jadi bagi smart listeners, kalau pertanyaannya gimana sih saya bisa tahu, maka memang ya tadi itu. Yang pertama adalah, adakah sesuatu di dalam konteks ini yang saya bisa perbaiki? Kalau saya bisa perbaiki, perbaikilah. Tapi ingat ya, bahkan keinginan untuk memperbaikinya pun itu tidak datang darimu. Itu sendiri saja, niat baik itu saja pun datangnya dari beliau. Oke. Niat baik itu kan kadang-kadang tadi seperti yang dikatakan ada pendengar kita yang mengatakan sudah niat baik, melakukan yang baik, tapi kemudian kita mendapatkan respon hasilnya justru buruk begitu ya. Sampai ada smart listener yang mengatakan kalau kita menanam padi, rumput ikut tumbuh, tapi kalau menanam rumput, padinya nggak tumbuh. Nah, jadi saya itu kan ada totalnya 5 pemahaman yang saya mau sampaikan secara cepat saja. Jadi yang pertama tadi itu, smart listeners, kalau bicara mengenai waktu, kita terbatas oleh waktu. Karena itu yang pertama, mari kita definisikan penderitaan dan kebaikan itu dengan sangat bijaksana. Kenapa? Karena apa yang kita katakan sebagai baik, belum tentu adalah kebaikan. Bisa jadi keburukan, penderitaan yang belum terbuka kedoknya. Yang saat ini kita sampaikan, kita katakan sebagai hal yang buruk, entah kita kehilangan harta benda, atau kehilangan orang-orang yang kita cintai, bisa jadi harinya akan tiba, di mana kita melihatnya sebagai sebuah kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan yang tadi, itu kan niat kita sudah baik. Maka saya memang selalu mengajak para pendengar dan peserta-peserta training saya itu untuk kita naik kelas, Mbak Ola. Naik kelas di atas hukum tabur tuai. Kenapa? Karena hukum tabur tuai itu memang bagus banget. Dan di dalam buku Success Triangle itu satu bab khusus. Saya hanya berbicara mengenai hukum tabur tuai. Jadi yang belum mendapatkan silakan dapatkan. Di CD audio yang kita bagikan setiap minggu itu saya berbicara mengenai ini juga. Mengenai hukum. Naik tingkat lebih dari naik tingkat. Hukum tabur tuai. Karena begini, Mbak Ola, waktu kita berbuat baik, agama apapun, seringkali itu kan kita berpikir, dengan aku berbuat baik, maka usaha saya akan diperlancar. Oke, dikunci dulu sampai di situ. Pemahaman yang masih, kalau kita berbuat baik, kita usahanya akan baik. Kita mau sambut, ini ada penelpon terakhir dari Pak Sigit ya, mohon maaf nanti pemahaman yang lebih dalam ini di sesi berikutnya Pak Eloy dapat bagian. Pak Sigit, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ola. Iya, silakan. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Bapak. Iya.
senang sekali, topiknya sangat menarik dan dalam hari ini ya. Ya, silakan. Pak Oleh, saya setuju dengan pernyataan Pak Oleh dalam Life Success Triangle yang sudah saya dengarkan ya. Cuma yang saya tanyakan Pak, bagaimana kita bisa memahami, memaknai suatu kejadian, respon otomatis kita Pak. Karena biasanya kalau kita mendapatkan penderitaan atau kesusahan itu biasanya langsung reject atau negatif dulu. Sebenarnya kita sadar bahwa melihat sesuatu itu harus secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong gitu kan. Pak Oleh kan bilang kalau beli rumah kita tidak cukup hanya melihat dapurnya saja. Oke. Gitu. Baik. Tapi gimana supaya otomatis gitu kita bisa positif reaksi kita gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sigit. Respon yang normal sering kita alami pada saat kita mengalami penderitaan adalah kenapa saya? Ya. Dan apa sebenarnya sikap yang tepat untuk kita menyikapi kondisi ini? Kalau kita mengalami hal yang buruk, kita nanti bahas lagi di sesi yang berikutnya. Berikan kesempatan untuk Pak Oleh menjelaskannya. Mohon maaf itu tadi adalah telepon yang terakhir. Kita kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network, kita sampai di sesi yang terakhir. Izinkan kami dalam 10 menit terakhir ini ya untuk membahas lebih dalam lagi mengenai topik kita. Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik? Apakah kita sebenarnya boleh mempertanyakan hal ini, Pak Eloy? Atau sebenarnya sudah biarkan Tuhan kerja dalam hidup kita, itu takdir? Atau memang ketika kita boleh bertanya, lalu sikap yang tepat seperti apa ketika menghadapi hal yang buruk? Silakan. Ya, boleh kita bertanya. Karena kalau tidak, kita itu akan repress, kita akan menekan, dan secara psikologis itu tidak baik. Sigmund Freud itu ngomong kok bahwa manusia itu memang pada naturnya itu menghindari penderitaan. Dan kalau kita menghindari penderitaan, Sigmund Freud juga mengatakan boleh saja. Tetapi ingat ya, jangan direpress, jangan ditekan perasaannya. Jadi tanyakan saja. Dan saya yakin sekali Tuhan itu kan kalau memang betul maha besar, Tuhan itu tidak kaget kok dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Ternyata termasuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi justru apa yang bisa kita tanyakan, yuk kita tanyakan. Namun sampai tahap tertentu kita harus sadar, kita tidak mungkin bisa mengerti apa yang dipikirkan oleh beliau. Jadi sampai di saat tertentu kita juga bisa menerima dan menyerah total bahwa untuk yang satu ini Tuhan saya tidak tahu, tetapi sekalipun saya tidak tahu, I still trust you. Saya masih percaya. Nah, jadi kalau kembali ke Pak Sigit tadi, thank you Pak Sigit sudah mendengarkan CD audionya. Dan itu memang betul sekali. Di dalam salah satu bab buku itu saya akan ada bercerita mengenai seorang tua yang punya, yang miskin sekali, Maula. Dan dia tapi punya satu kuda putih yang sangat cantik. Dan semua orang di kampungnya itu jatuh cinta dengan kuda putih ini. Bahkan sampai Pak kepala desa pun itu menyuruh teman-teman untuk pergi ke gubuk si bapak tua ini dan mengatakan berapapun harga dari kuda putih ini yang akan dibayar oleh Pak Kepala Desa asalkan kamu mau memberikan kepadanya. Tetapi dia bilang begini, tolong minta maaf lah, bilang sama Pak Kades, saya itu nggak menjual kuda ini karena ini bukan peliharaan, ini semacam apa itu ya, sebagai teman, sahabat. Bagaimana kita sih bisa menjual seorang sahabat? Jadi orang-orang pergi dan mereka mengatakan, kamu ini bodoh Pak Tua, ini kamu minta apa saja akan diberikan asalkan kamu. Dia bilang tidak. Tapi 2 minggu kemudian yang terjadi adalah kuda ini ternyata lari dari kandangnya. Orang-orang kampung datang, mereka mengatakan memang kamu orang tua yang terkena musibah, kamu bodoh, coba kalau kemarin kamu jual saja. Tapi kemudian dia bilang begini, kalian terlalu cepat mengambil kesimpulan. Apakah ini musibah atau kebaikan kita tidak tahu. Kita hanya tahu bahwa kuda putih saya lari dari kandangnya dan sekarang tidak tahu kemana. Hanya itu yang kita tahu. Lalu ternyata 1 bulan kemudian, setelah ditunggu 1 bulan, kuda ini kembali ke kandangnya membawa 11 kuda-kuda yang lain dari tengah hutan. Semua orang ngumpul lagi ngomong, waduh Pak Tua, ternyata ini berkah. Lihat, pergi 1, sekarang sudah 12. Kamu memang betul-betul dapat keuntungan. Dia ngomong begini lagi, kalian ini terlalu mengambil kesimpulan terlalu cepat. Apakah ini keuntungan atau musibah kita tidak tahu. Kita hanya tahu bahwa
Kuda putih saya pergi dan kembali dengan 11 yang lain. Lalu mereka ternyata 2 minggu kemudian, satu-satunya anak dari bapak tua ini mencoba untuk melatih kuda-kuda ini supaya jadi jinak dan bisa dijual. Ternyata salah satu di antara kuda itu marah, lalu menjatuhkan anak satu-satunya ini dan kakinya patah. Semua orang desa ngumpul lagi. Ngomong, waduh ternyata ini musibah ya. Tadi pikir keuntungan. Dia ngomong begini, kalian terlalu cepat mengambil keputusan. Ini yang kita tahu, anak saya kakinya patah. Apakah ini musibah atau keuntungan, kita tidak tahu. Hidup itu kan datang sepotong-sepotong katanya. Yang terakhir, ternyata 1 minggu setelah itu, desa itu berperang dengan desa tetangga. Desa tetangga lebih banyak penduduknya dengan senapan yang lebih lengkap. Dan akhirnya orang-orang di sana ngomong, aduh Pak Tua ternyata ini untung. Minimal anakmu itu karena kakinya patah, Pak Kades tidak suruh berperang. Anak-anak kami di atas 10 tahun semuanya harus pergi berperang dan kemungkinan mereka akan mati di medan pertempuran. Lalu Pak Tua ini marah sekali, dia bilang, kalian ini sesat. Kalian terlalu cepat mengambil kesimpulan. Yang kita tahu adalah anak kalian pergi berperang dan anakku tidak pergi berperang karena kakinya patah. Apakah itu musibah ataukah itu keuntungan? We don't know, kita tidak tahu. Hidup itu tidak pernah datang dengan utuh. Hidup itu datang sepotong demi sepotong. Mari nikmati saja potongan ini dan terus percaya bahwa ke depan apapun yang terjadi sekarang, Tuhan itu pasti maha baik. Nah, jadi yang disampaikan oleh Pak Sigit tadi pasti membaca kisah ini. Karena di dalam buku itu saya mengatakan, Anda tidak mungkin membeli rumah dengan hanya melihat dapurnya saja. Nah pertanyaannya, tapi gimana caranya Pak Eloy? Kita itu bisa melihat seutuhnya. Nggak akan pernah Pak. Nggak akan pernah Bapak dan saya akan melihat seutuhnya. Jadi harus bagaimana? Nah, itu yang sebetulnya sedang kita bicarakan. Yang saya tahu adalah Mbak Ola begini. Jikalau hubungan Pak Sigit dengan Sang Pencipta itu dekat, walaupun hanya dibukakan 10%, 90% yang tidak terlihat itu, Bapak tetap akan menjalaninya dengan hati yang terbuka dan lapang. Why? Karena tidak ada lagi asumsi. Asumsi itu hanya muncul karena Anda tidak... Gini, kalau kita bersahabat Mbak Ola, apa yang Mbak Ola lakukan itu, seringkali saya asumsikan berbeda dengan intensi dari Mbak Ola. Kenapa? Karena kita kurang dekat. Tetapi kalau kita sudah dekat sedikit, apapun yang Anda lakukan, asumsi itu akan berkurang. Karena I know, bahkan ketika Mbak Ola tidak menjawab telepon saya pun, bahkan ketika saya ketuk pintu ditutup di depan mata saya pun, I know bahwa ini pasti bukan karena dia membenci saya. Pasti ada sesuatu yang sedang diajarkan dengan baik. Itu apa? Karena memang ada hubungan yang dekat. Ada kedekatan, ada relasi. Ada relasi yang baik. Tapi tetap saja kadang-kadang ini menjadi pertanyaan terakhir untuk mengunci perbincangan kita pada hari ini, Pak Eloy. Ya. Banyak yang mengatakan ketika kita mengalami hal yang sakit gitu ya, hal yang mengecewakan, ada yang mengatakan time is healing, waktu akan menyembuhkan. Ya. Nah, apakah benar sungguh-sungguh seperti itu atau sebenarnya ada sikap yang benar, sikap yang tepat yang harusnya kita miliki ketika kita bisa pada akhirnya bisa mendapatkan hikmah? Ya. Tidak selalu benar bahwa waktu itu akan menyembuhkan, karena semuanya memang kembali kepada kita yang meresponinya. Dan ini kan inti daripada ilmu motivasi itu sebetulnya adalah ini, bahwa Anda punya pilihan untuk meresponi kejadian dan penderitaan ini. Karena apa? Ingat ini ya, there's nothing and no one can make you sad, no one can make you angry, no one can make you cry unless you let them to. Tidak ada satu kejadian pun, tidak ada satu orang pun di tengah bumi ini yang bisa membuat Anda sedih, yang bisa membuat Anda menangis, atau bisa membuat Anda marah, kecuali Anda mengizinkannya. Kenapa? Karena memang Sang Pencipta memperlengkapi seluruh umat manusia dengan satu hadiah khusus. Apa itu? Free will. Kebebasan untuk memilih. Walaupun free will ini nanti kalau kita bicarakan lebih jauh, justru juga menjadi biang. Kenapa akhirnya ada orang yang bangun pagi terlambat? Kenapa ada orang yang membunuh orang lain? Karena biangnya sebetulnya karena Sang Pencipta menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas. Namun tanpa kehendak bebas, tidak ada cinta yang sejati. Jadi cinta sejati itu Mbak Ola hanya muncul dengan kebebasan. Kalau Mbak Ola itu dipaksa menikah dengan seorang pria, dan Anda tidak punya kebebasan untuk mengatakan yes or no, sebetulnya tidak ada cinta di sana. Dan beliau itu ketika menciptakan manusia, beliau itu juga menciptakan manusia yang punya free will. Kenapa? Karena beliau itu menginginkan cinta kasih yang sejati.
Jadi, cinta sejati itu membutuhkan kehendak bebas. Walaupun kehendak bebas, itu pada akhirnya bisa menyiapkan berbagai macam dosa dan kesalahan. Nah, nanti kalau sudah dosa kesalahan, membutuhkan penebusan. Oke, pilihannya ada di tangan kita. Seperti apa responnya ketika kita menghadapi situasi yang buruk. Dan butuh kedekatan untuk kita bisa memahami kenapa dan mengapa Tuhan mengizinkan. Itu kuncinya, ada 2 begitu ya. Baik, Pak Eloy, sedikit sebelum kita close, 1 menit Pak Eloy untuk saya berikan waktu untuk bercerita. 6 November kita mau ngapain? Teman-teman, kita itu kan sudah on air ini sudah mau setahun ini, malah ada di kangen sekali. Kita itu pingin sebetulnya teman-teman yang suka mendengarkan kita itu siapa saja. Jadi nanti memang yang pertama kita akan sharing. Saya itu kan theocentric motivation. Jadi theocentricnya dan motivationnya ada. Yang kedua, saya bicara mengenai sales sendiri tapi memang 3 hari trainingnya. Lalu saya bicara mengenai leadership. Nah, di dalam waktu 1 jam, saya itu akan berbicara mengenai ada motivasi di dalamnya, ada selling skills di dalamnya, ada leadership di dalamnya. Karena kemudian kita akan buka tanya jawab. Jadi silakan datang dengan pertanyaan apa saja, tapi berhubungan mengenai 3 ini. Motivasi, sales, leadership. Apakah selalu bisa menjawabnya? Ya, belum tentu. Yang lebih penting daripada itu adalah yuk kita networking, kita berjabat tangan, kita foto-foto bersama, dan memang tolong jangan datang terlambat, karena ini kan awalnya sampai jam 6. Kemungkinan saya hanya sampai 5.30, karena saya harus langsung ke bandara, karena ada panggilan tugas di kota lain. Baik, dan ini juga adalah satu kesempatan yang baik sekali, kesempatan emas untuk Anda berbagi kebahagiaan dengan anak-anak putus sekolah, supaya bisa menyambung kebahagiaan mereka. Betul sekali, jadi Smart Listeners Sabah Sonora saya ini kan disekolahkan. Dari Gubuk itu bisa ke Jakarta, bisa ke Melbourne, bisa hari ini karena ada Mr. Ron yang menolong saya. Baik. Jadi akhirnya saya membuat yayasan, menyekolahkan 1.000 anak Indonesia, dan ada 2 anak nanti, atau minimal 1 yang hadir di tengah-tengah kita dari home di Cilincing itu, untuk kita bisa sekolahkan bersama-sama. Baiklah, Smart Listener, kita harus akhiri kebersamaan kita, jangan lupa tanggal November, dan kita berikan CD-nya untuk Pak Hendarto dan juga Mbak Riani di Bogor. Akhirnya saya Ola Nurlija. Saya Eloy Zaluhu katakan, yes I can, keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.